teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Robert King Merton dan Talcott Person. Yang pertama, ada definisi konsep teori struktural fungsional. Fungsionalisme struktural adalah salah satu paham perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, di mana bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lainnya. Suatu perubahan yang akan terjadi pada salah satu bagian dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan sewaktu-waktu akan menciptakan perubahan pada bagian lain. Artinya, teori fungsional ini memiliki gagasan inti yaitu perspektif holistik, yang mana bahwa memberikan sumbangan kepada setiap bagian-bagian demi tercapainya tujuan bersama. Teori ini mengasumsikan atau menyamakan masyarakat itu sebagai organisme makhluk hidup yang dapat dikatakan bahwa makhluk hidup itu memiliki organ tubuh yang dapat menjalankan peranannya masing-masing dan bekerja sama dengan tubuh yang lain demi mencapai sesuatu. Nah, jika dilihat dalam perspektif sosiologi, teori struktural fungsional ini melihat bahwa masyarakat adalah sebagai struktur dan sistem yang saling ketergantungan dengan fungsi dan peranannya masing-masing dan tidak dapat digantikan. Artinya sesuatu akan berjalan tidak baik apabila masing-masing fungsi dan peran tidak seimbang. Seperti suatu organisme, jika tidak dijalankan dengan peran dan fungsinya masing-masing, maka akan mengalami pembubaran. Sistem dan fungsi peran tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan diciptakan oleh manusia karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dapat dilihat analisis teori fungsional struktural menurut Robert King Merton. Pada teori struktural fungsional, menurut Robert King Merton, memperhatikan kelompok, organisasi, masyarakat, kultur, dan kebudayaan. Menurut Merton juga, apapun objek kajian struktural fungsional harus menjalankan unsur-unsurnya seperti peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi, norma sosial, organisasi, kelompok, struktur sosial, alat kontrol sosial, dan lain sebagainya. Kemudian teori ini menurut Merton memiliki dua sifat, yaitu yang pertama dinamis, yang mana dia bergerak, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sedangkan statis bukan diam tetapi cenderung tidak bergerak. Sebagai contoh, masyarakat tradisional yang tidak menginginkan adanya perubahan melainkan tetap mempertahankan nilai tradisi turun-temurunnya. Kemudian, pada asumsi teori fungsionalisme struktural ini lebih mengarah kepada hakikat manusia dan masyarakat, yang mana masyarakat dianggap terdiri dari bagian-bagian secara teratur atau saling berkaitan, atau disebut juga adaptasi dan penyesuaian. Robert King Merton mengungkapkan bahwa terdapat dua konsep, yaitu fungsi dan konsep disfungsi. Nah, pada konsep fungsi akan terdapat bias ideologis, yang mana terjadi kecenderungan memihak pada suatu yang berpusat perhatian pada yang positif saja, seperti konsekuensi-konsekuensi yang disadari dan yang menciptakan adaptasi atau penyesuaian suatu sistem. Sedangkan konsep disfungsi menurut Merton adalah satu cara untuk memperbaiki atau menutupi suatu kesalahan sebab negatif yang muncul dalam penyesuaian sebuah sistem. Artinya, di dalam fungsionalisme manusia diperlakukan atau disebut sebagai seseorang yang menduduki status dan peranan yang membentuk lembaga-lembaga dan struktur-struktur sosial di dalam masyarakat. Teori fungsionalisme struktural ini menjadikan manusia sebagai pelaku yang memainkan ketentuan-ketentuan yang sudah direncanakan sebelumnya, yang sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada di dalam suatu masyarakat. Nah, dari fungsi ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest merupakan fungsi yang diharapkan pada struktur sosial, sedangkan fungsi laten merupakan fungsi yang tak diharapkan atau tersembunyi. Namun, kehadiran fungsi ini tidak mengganggu keseimbangan struktur sosial.
Kehadirannya justru dianggap memberi sumbangsi terhadap perkembangan kemajuan sosial. Fungsi laten tersebut bukan merupakan fungsi yang berdampak atau memberikan konsekuensi negatif terhadap proses sosial. Nah, pada fungsi ini menjadi sebuah konsekuensi dari tindakan yang berdampak pada proses menciptakan integrasi masyarakat yang mana akan membantu sebuah organisme yang strukturnya saling ketergantungan. Menurut Merton, teori fungsional struktural menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan dalam masyarakat yang mana konsep utamanya adalah fungsi laten dan manifest serta keseimbangan atau equilibrium. Dari adanya fungsi mengakibatkan suatu dapat menuju adaptasi atau penyesuaian diri di dalam suatu sistem yang mana dihasilkan dari hasil akal budi manusia serta tanggung jawab manusia yang menjalani peran dan bertindak sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada analisis teori fungsional struktural menurut Talcott-Persson. Nah, Talcott-Persson ini membuat suatu gagasan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem yang disebut dengan skema agil. Nah, skema agil itu yaitu terdiri dari adaptation, goal attainment, integration, dan latensi. Yang pertama itu adaptasi. Adaptasi itu merupakan sistem yang harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Dia harus beradaptasi dengan lingkungannya dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. Lalu ada pencapaian tujuan, yaitu sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utama. Yang ketiga ada integrasi, yaitu sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya dan harus mengatur 3 hubungan antar imperatif fungsional tersebut, yaitu tadi adaptation, goal, dan latensi. Sedangkan latensi disebut dengan pemeliharaan pola, yang mana merupakan sistem harus saling melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Nah, kemudian bisa kita lihat pada gambar, Persson itu membentuk suatu struktur sistem tindakan umum. Nah, keempat sistem tindakan tersebut dijabarkan sebagaimana Persson menggunakan teori agil. Yang pertama, organisme behavioral adalah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan dan mengubah dunia luar. Kemudian, sistem kepribadian menjalankan fungsi, mencapai tujuan dengan mendefinisikan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Kemudian, sistem sosial menangani fungsi integrasi dengan mengontrol bagian-bagian yang menjadi komponennya. Lalu kemudian akhirnya, sistem kultural menjalankan fungsi latensi dengan membekali aktor dengan norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Kemudian ada sistem yang dikemukakan oleh Persson. Yang pertama, sistem tindakan. Nah, dalam lingkungan sistem tindakan, Persson membagi dalam 2 aspek, yaitu yang pertama, setiap level yang rendah menyediakan syarat energi yang dibutuhkan bagi level yang lebih tinggi. Kedua, itu ada level yang lebih tinggi mengontrol level-level yang hierarkinya berada di bawah mereka. Dalam hal lingkungan, sistem tindakan level terendahnya yaitu lingkungan fisik dan organik yang terdiri dari unsur-unsur tubuh manusia, anatomi dan fisiologi yang bersifatnya non-simbiolis. Sedangkan level tertinggi yaitu realitas hakiki yang merujuk pada kecenderungan supranatural ketimbang kecenderungan universal, artinya masyarakat untuk mengatasi secara simbolis ketidakpastian, perhatian, dan tragedi eksistensi umat manusia di tengah organisasi sosial yang sangat beragam. Yang kedua, ada sistem sosial. Sistem sosial menurut Persson yaitu terdiri dari beragam faktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam situasi yang setidaknya memiliki aspek fisik atau lingkungan. Aktor yang cenderung termotivasi ke arah optimalisasi, kepuasan, dan yang berhubungan dengan situasi termasuk hubungan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, sistem kultural. Menurut Persson, sistem kultural adalah sistem kebudayaan yang memiliki dan terpola secara tertata yang merupakan sasaran orientasi aktor aspek sistem kepribadian yang diinternalisasikan dan pola-pola yang terinstitusionalkan dalam sistem sosial, karena pada dasarnya
Kebudayaan ini bersifat simbolis dan subjektif. Yang keempat, sistem kepribadian. Kepribadian didefinisikan oleh Persoon sebagai organisasi sistem orientasi dan motivasi tindakan aktor individual dengan komponen dasar kepribadian, yaitu kebutuhan disposisi atau unit paling signifikan dari motivasi tindakan.